Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Mari kita mulai pembelajaran kita pada bab 3, pewarasan sifat pada makhluk hidup. Materi yang akan kita bahas yaitu molekul yang mendasari pewarasan sifat. Molekul yang mendasari pewarasan sifat yang pertama yaitu materi genetik. Materi genetik merupakan unit pewarasan sifat yang dapat menurunkan informasi dari induk pada keturunannya. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA dan RNA. Pada suatu untai DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut gen. Gen memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama membawa informasi genetik dari setiap individu ke keturunannya. Yang kedua yaitu sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangbiakan setiap makhluk hidup. Nah, perhatikan gambaran untaian molekul DNA pada suatu sel. DNA terletak di dalam inti sel, namun ada pula DNA yang tidak terdapat di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut protein histon. Seluruh untai DNA tersebut dikenal dengan kromosom. Pada saat sel akan membelah, kromosom memadat sehingga lebih mudah diamati. Contohnya, pada kromosom dapat terlihat pada sel-sel akar bawang yang mengalami pembelahan. Ini kromosom pada sel bawang. Penemuan yang kedua yaitu struktur DNA dan RNA. Penemuan struktur DNA tak lepas dari penelitian dari Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin yang menggunakan teknik kristalografi atau sinar X untuk mempelajari struktur DNA pada tahun 1950 hingga 1953. Kemudian Franz Crick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk helix atau bentuk ulir seperti pada gambar ini. Untuk yang A yaitu gambar struktur helix dan yang B ini struktur kimia parsial DNA. DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida. Masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Nukleotida dapat dibagi menjadi struktur yang lebih kecil disebut nukleosida. Satu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen atau tanpa gugus fosfat. Ada empat senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin, ini adenin yang berpasangan dengan timin, dan guanin yang berpasangan dengan sitosin. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin. Basa nitrogen timin ini pada RNA digantikan oleh basa nitrogen urasil. Selanjutnya ada perbedaan DNA dan RNA. Perbedaan dari bentuknya, jika DNA rantai panjang, ganda, dan berbilir atau double helix, sedangkan RNA rantai pendek, tunggal, dan tidak berbilin. Untuk fungsinya, DNA mengendalikan faktor keturunan dan sebagai materi genetik atau bahan baku untuk sintesis protein. RNA fungsinya mengendalikan sintesis protein. Letak DNA kebanyakan di nukleus, ada juga di kloroplas dan mitokondria. Sedangkan letak RNA berada dalam nukleus, sitoplasma, dan ribosom. Gula pentosa DNA yaitu deoksiribosa, sedangkan RNA gula pentosa yaitu ribosa. Jenis basa nitrogen pada DNA
itu purin atau adenin dan guanin, dan pirimidin atau sitosin dan timin. Untuk jenis basa nitrogen RNA yaitu purin atau adenin dan guanin, dan pirimidin atau sitosin dan urasil. Bedanya hanya jika DNA itu terdapat timin, sedangkan RNA itu terdapat urasil. Untuk kadar atau jumlah pada DNA tetap tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintetis protein. Untuk RNA berubah-ubah sesuai dengan jumlah sintesis protein yang dibutuhkan. Keberadaannya DNA itu permanen. Untuk RNA periode pendek karena mudah terurai. Yang ketiga yaitu peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Dalam pewarisan sifat dikenal istilah sifat dominan dan sifat resesif. Sifat dominan adalah karakter yang mampu mengalahkan atau menutup karakter yang lain. Sedangkan karakter yang kalah disebut sifat resesif. Sifat-sifat atau ciri yang dapat diamati seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis cuping telinga disebut fenotip. Fenotip merupakan perwujudan atau ekspresi dari gen. Selain morfologi makhluk hidup yang dapat diamati, fisiologi dan tingkah laku juga merupakan fenotip. Setiap fenotip dikendalikan oleh genotip. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Ini contohnya. Bisa dilihat pada gambar ini, tipe perlekatan cuping telinga. Untuk yang gambar A itu tipe perlekatan cuping telinga terpisah, dan yang B tipe perlekatan cuping telinga melekat. Untuk yang perlekatan cuping telinga atau terpisah itu memiliki gen G besar atau G besar G kecil. G besar itu genotipnya homozigot, sedangkan G besar G kecil itu heterozigot. Untuk yang perlekatan cuping telinga melekat memiliki gen G kecil. Peranan gen dalam penentuan sifat. Seseorang yang memiliki gen dominan G besar dengan genotip G besar atau G besar G kecil akan memiliki fenotip atau ekspresi gen perlekatan cuping telinga terpisah karena gen dominan menutupi ekspresi gen lainnya. Seseorang yang memiliki gen resesif G dengan genotip G kecil akan memiliki fenotip atau ekspresi gen perlekatan telinga melekat karena gen resesif berpasangan dengan gen resesif lainnya sehingga sifatnya muncul. Nah, di sini itu ada G besar dan G kecil. Maka yang menang yaitu G besar yang muncul sifatnya. Jadi kesimpulannya penentuan sifat tergantung siapa yang dominan. Selanjutnya yaitu kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin di dalam inti sel ketika pembelahan sel terjadi. Kromosom tersusun atas protein histone dan DNA. Ternyata kromosom bentuknya tidak sesempurna seperti ini. Para ilmuwan saat mempelajari kromosom menemukan beberapa bentuk kromosom. Ada akrosentrik seperti ini, akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Kromosom organisme eukariotik khususnya pada manusia yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama autosom atau kromosom tubuh, dan yang kedua gonosom atau kromosom kelamin.
kromosom yang disusun dan diurutkan berdasarkan ukuran dan bentuknya, maka akan diperoleh suatu gambaran yang disebut karyotip. Karyotip merupakan karyotip mereka akan memberi contoh pada sel tubuh. Jadi kromosom tubuh pada sel tubuh itu berbeda ya. Jadi kalau sel-sel tubuh pada manusia sifatnya diploid, yaitu 23 pasang atau 46 kromosom. Karyotipnya atau kalau diurutkan berdasarkan ukuran dan bentuknya seperti ini. Jadi lihat yang nomor satu itu ada 2 kromosom. Jadi setiap nomor itu berpasangan. Nah, yang nomor 1 sampai 22 ini disebut sebagai kromosom tubuh atau autosom. Sedangkan yang nomor 23 disebut kromosom kelamin atau gonosom. Gonosom atau yang nomor 23 pada laki-laki kromosomnya seperti simbol X, nih, simbol X, dan satunya seperti Y terbalik. Sehingga pada laki-laki pada sel tubuh disimbolkan sebagai XY. Sementara pada wanita, kromosom nomor 23 bentuknya seperti X besar. Jadi kromosom pada wanita disimbolkan dengan X besar, X besar. Nah, sekarang bagaimana dengan sel kelamin atau gamet? Kromosom-kromosom yang sel kelamin contohnya sel ovum dan sel sperma di mana jumlah kromosomnya itu sudah haploid atau 23 kromosom. Jadi tidak berpasangan ya. Bisa dilihat di gambar nomor 1 hanya terdiri dari 1 kromosom. Beda dengan sel tubuh yang berpasangan. Sama untuk kromosomnya yaitu kromosom kelamin nomor 23. Untuk yang wanita yaitu berbentuk X besar. Dan untuk yang laki-laki yaitu Y atau X besar. Yang selanjutnya yaitu diagram kromosom perkawinan laki-laki dengan perempuan. Orang tua atau induk disebut dengan parental. Ini keturunan dalam proses pewarisan sifat dapat disebut dengan filial atau F besar. Jika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin Y, maka akan menghasilkan anak atau keturunan dengan jenis kelamin laki-laki atau X besar, Y besar. Terima kasih. Sekian materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.